Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sholat tarawih perdana di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur Senin kemarin diikuti 5.000 jamaah. Sholat berlangsung dengan jaga jarak dan jamaah yang hadir hanya setengah dari kapasitas masjid. Tidak sekedar maksimal jamaah, yang saya sampaikan maksimal itu adalah 50%, dan pastikan sandal masing-masing jamaah dibawa. Guna mencegah lonjakan kasus COVID-19, Menteri Agama mengimbau agar jemaah di zona merah dan oranye tetap beribadah dari rumah. Jadi untuk zona merah dan oranye tidak diperbolehkan untuk melaksanakan amaliyah selama Ramadan secara massal gitu ya, silakan dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi untuk daerah zona hijau dan kuning dipersilahkan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ini tidak lain untuk melindungi kita semua. Pemerintah berharap agar setiap jamaah mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan ibadah selama Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan kulkas, 10 rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar. Usai santap sahur, 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Korban gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjalankan puasa pertama di pengungsian. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 10 rumah di Jalan Pulau Sicanang, Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Setidaknya 47 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini. Setidaknya 10 rumah warga di Jalan Pulau Sicanang, Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api cepat berkobar lantaran banyak rumah warga yang terbuat dari kayu dan papan. Warga yang menjadi korban menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah tanpa mampu menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Diduga api berasal dari ledakan kulkas dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Informasi yang kita terima untuk sementara ada katanya kulkas yang meledak dari salah satu korban. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 47 jiwa yang tinggal di 10 rumah tersebut harus kehilangan tempat tinggal. Rencananya pemerintah setempat akan membuat tenda darurat dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ditinggal pergi salat tarawih, sebuah kafe di jalur Pantura, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur ludes terbakar. Proses pemadaman api terkendala minimnya sumber air. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan kafe dan pusat catering di Jalan Raya Pantura, Desa Uringin Anom, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Amukan api bahkan sempat membuat atap kafe ambruk. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Dibantu warga, petugas sempat mengevakuasi motor pemilik kafe dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan awalnya dikira itu kan dari kompor atau listrik kan itu. Ternyata kayaknya ada orang yang sengaja tidak suka sama warga kita, jadinya dibakar itu mas. Itu ada di sebelah kiri sana dekatnya ada jalannya Kipan, itu dia lubang dia.
Pedagang pasar Impres Pasar Minggu yang kiosnya terbakar mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Pemprov DKI menyiapkan lokasi sementara untuk pedagang pasar Impres berjualan. Garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian kebakaran di pasar Impres Pasar Minggu. Hingga siang tadi sudah tidak terlihat sumber api. Para pedagang di Blok C yang kiosnya hangus terbakar mulai membersihkan puing-puing yang berserakan. Namun mereka mengaku tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi sementara untuk pedagang pasar Impres berjualan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara dugaan penyebab kebakaran serta total kerugian masih dalam penyelidikan polisi. Sebelumnya pasar Impres di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Api mulai muncul pukul 18.30 dan membakar lapak-lapak pedagang yang berada di lantai bawah hingga lantai 2 pasar. Guyuran hujan deras tidak mampu memadamkan kobaran api karena banyaknya material yang mudah terbakar. 26 unit mobil pemadam kebakaran dan 116 personil dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, petugas Satpol PP masih mendapati pelanggaran protokol kesehatan dalam razia di hari pertama bulan puasa di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Masyarakat yang melanggar tetap diberikan sanksi sosial. Hari pertama bulan puasa, petugas Satpol PP masih mendapati pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 27 orang terjaring dalam razia prokes karena tidak menggunakan masker dengan benar serta tidak menjaga jarak dalam kendaraan umum. Kepada mereka yang melanggar, petugas tetap memberikan hukuman sanksi sosial yakni menyapu jalan. Pelanggarannya pertama lupa untuk pemakaian masker karena ya mungkin terburu-buru. Terus ya dari situ sudah dikenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas. Seorang pemuda tewas tertabrak bus Transjakarta di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat kemarin. Korban tertabrak karena menyeberang tanpa melalui jembatan penyeberangan orang. Seorang ibu histeris setelah mengetahui salah satu putranya tewas tertabrak bus Transjakarta di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Begitu juga adik-adik korban yang datang ke lokasi kecelakaan. Pemuda berusia 17 tahun yang masih pelajar tewas setelah tertabrak ketika menyeberang karena diduga tidak melihat kedatangan bus Transjakarta yang melintas. Saat tertabrak, korban menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan orang. Iya, dari situ. Mobil posisi macet semua nih jalan nih. Nongol. Saya juga kaget tuh, ada orang aja. Dia nyebrang gitu kok? Nyebrang dari arah sana, ada Gedi. Itu penumpang saya aja ada yang lihat. Penumpang tuh berdiri sampai penuh sampai depan. Jadi ngelihat persis. Lari dia bang, kenceng gitu. Lari. Kaget saya juga, atau nabrak aja. Jenazah lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara pengemudi bus Transjakarta dimintai keterangan oleh polisi terkait kecelakaan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa pagi menunjukkan peningkatan. Sebagian penumpang berniat mudik lebih awal untuk mendahului larangan pemerintah pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Sejak pagi, para calon penumpang yang akan meninggalkan Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tampak meningkat. Mereka sengaja mudik lebih awal untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman sebelum Lebaran. Mereka berencana kembali ke Jakarta sebelum larangan mudik pemerintah diberlakukan pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Karena ya sebelum tanggal larangan yang itu, jadi saya milih hari ini. Oh, jadi memang sebelum adanya larangan itu takut khawatir juga ya. Makanya sekarang untuk pulang ya.
Peta perjalanan atau travel pattern bagi wisatawan sedang dipersiapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk di kawasan Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, dengan Candi Borobudur sebagai daya tarik utamanya. Travel pattern atau peta perjalanan dapat memberikan pengalaman lebih bagi wisatawan dan mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini yang sedang diformulasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna meningkatkan kualitas pariwisata bagi wisatawan maupun terhadap industri. Salah satunya di kawasan segitiga emas Jawa Tengah, yaitu Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Travel pattern nantinya dapat diintegrasikan dengan desa-desa wisata yang ada di sekitarnya. Terus pattern pertama saya mengunjungi desa wisata Ngelerep. Ternyata patternnya cocoknya itu kalau saya terus bergerak ke selatan, saya akan menginap di daerah selatan Kabupaten Semarang atau di utara Kabupaten Magelang. Jadi patternnya ini segitiga, Semarang, Jogja, Solo. Nah ini yang disebut sebagai travel pattern. Dan tingkat keterpencilan itu bukan masalah kalau indah. Kalau menarik ya, dan itu pasti akan dicari. Maka Ngelerep itu bagian yang juga sudah dicari. Nah, tinggal kita memperbaiki infrastruktur itu saja tadi. Mensimulasikan peta perjalanan, Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi beberapa desa wisata di Kabupaten Semarang. Di antaranya Desa Semilir di kawasan Bawen dan Desa Lerep di Kecamatan Ungaran Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai santap sahur, 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Kami akan kembali sesaat lagi.